senang sekali rasanya saya Tony Bintang kembali mengajak pemirsa menambah wawasan dan tentunya bagian dari sebuah inspirasi. Saat ini saya berada di Cirebon Disc Jockey School. Cirebon Disc Jockey School ini adalah salah satu lembaga yang mungkin pemirsa letaknya di mana? Perasaan dulu itu ada di kota, ada di tengah kota. Nah sekarang saat ini saya sudah berada dengan sang pelaku dan peristiwanya. Siapakah dia? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teddy Popo. Ya. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih sekali nih Kang. Carut TV bisa bertemu dengan Kang Teddy di sela-sela kesibukan. Nah Kang Teddy, ini kalau boleh tahu ya, Cirebon Disc Jockey School, apa yang menginspirasi Kang Teddy sehingga memilih Disc Jockey School ini sebagai disc jockey ya, menjadi disc jockey ini ketika pertama kali menentukan inilah hidup saya gitu pilihannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pilihan pada saya waktu itu untuk memilih disc jockey itu karena memang satu dari hobi Pak. Dari hobi, berangkat dari hobi. Yang kedua itu memang ini profesi yang memang waktu itu masih langka. Dan dari feeling saya ini disc jockey ini di tahun-tahun ke depan ini bakalan booming gitu. Menjadi sesuatu yang bersinar ya. Betul, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saya sejak tahun 89 tepatnya itu sudah menekuni dunia disc jockey. Dari awal masih menggunakan kaset, lalu ke tahap berikutnya yaitu menggunakan piringan hitam atau turntable, dan 96-98 sudah menggunakan compact disc jockey CD, dan sekarang sudah ke flash disk gitu. Ini kan sebuah profesi yang unik ya saat itu ya. Kalau kita bicara sekarang sudah banyak ya DJ ini kan. Saat itu ketika pertama kali Kang Teddy ceritakan pada keluarga untuk memilih bidang ini, apa reaksi orang tua? Orang tua waktu itu support saja, karena kebetulan memang dari sebelum saya menekuni profesi disc jockey atau ke hobi musik itu memang sudah ada hobi musik. Hanya waktu itu saya itu lebih ke hobi musik itu hanya sampingan. Jadi hobi saya itu ke otomotif, ke motor atau ke mobil. Sebelum menekuni disc jockey. Sebelum menekuni disc jockey. Jadi ringkas cerita dulu sempat terjadi kecelakaan ketika waktu di event motocross. Sehingga orang tua juga mengarahkan kalau bisa sih jangan menekuni profesi yang itu. Akhirnya saya juga menyampaikan kepada orang tua saya kalau saya juga ini ingin belajar menekuni bidang disc jockey dan mudah-mudahan bisa dijadikan profesi yang menguntungkan. Alhamdulillah sampai saat ini. Luar biasa. Alhamdulillah, dan itu juga semua berkat doa dan dukungan dari orang tua, keluarga, seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah support dari istri, dari putra-putri yang memang ada juga yang meneruskan ke bidang disc jockey. Sekarang ini ya? Sekarang ini gitu. Jadi saya hanya lebih memanage saja, yang bergerak itu anak-anak saya. Baik. Seperti itu. Kang Teddy, ini kan ada yang menarik ya. Ketika Kang Teddy memilih sebagai disc jockey, ini kan selanjutnya Kang Teddy ini membuat lembaga. Betul. Ya, lembaga. Selama ini kan untuk pelatihan-pelatihan di jockey kan nggak ada yang terlembagakan. Ya ada juga yang privat gitu kan, atau ikut di jockey yang udah senior gitu kan. Nah, apa yang mendasari itu? Ya itu tadi saya punya keinginan untuk disc jockey itu dijadikan profesi dan bisa menguntungkan. Dan selama ini ketika awal mula saya itu banyak bertanya, terutama ke dinas pendidikan pada waktu itu sekitar tahun 90-an. Karena memang kan dulu kan ada yang namanya Diklusemas, bidang Diklusemas, pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dinas pendidikan waktu itu. Saya banyak bertanya. Jadi intinya saya sendiri ingin mendirikan suatu lembaga kursus, yaitu disc jockey. Pada waktu itu memang dari pihak dinas pendidikan juga
agak bingung ini disc jockey ini arahnya kemana nih, rumputnya kemana? Masuknya gitu ya, Masuknya kategorinya. betul. Karena bukan organ, Iya. bukan juga band seperti Iya. itu. Jadi punya ini sendiri, semacam punya pendidikan sendiri disc Iya. jockey. Akhirnya waktu itu kesepakatan dengan dinas pendidikan, muncullah kalau untuk disc jockey itu rumpun operator musik. Operator musik. Iya. Operator musik. Itu Ya, yang alhamdulillah. mengawali untuk dan menata berikutnya mengurus perizinan. Ya, alhamdulillah sudah dengan masuk 2022 ini sudah 33 tahun. Luar biasa. Nah, tadi 33 tahun. Dan yang kalau saya sudah baca itu kan dalam rentang tahun itu nama Cirebon Disc Jockey School ini kan sering tampil baik di pentas provinsi maupun nasional. Iya. Nah, itu sendiri sebenarnya kalau boleh nih ya kita flashback lah, kita flashback. Tentunya kan dari peserta atau alumni dari Disc Jockey School ini kan tampil ya. Iya. Kalau boleh tahu nih prestasi yang sudah ditorehkan, ya mungkin yang ingat-ingat saja lah. Ya, kalau untuk tingkat kota itu ada beberapa prestasi gitu Pak ya. Baik tingkat Kota Madya Cirebon maupun wilayah 3 Cirebon maupun Provinsi Jawa Barat ataupun ke setingkat nasional. Ya, itu selain festival DJ juga semacam ada lomba keteladanan, kelembagaan, baik itu diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon maupun dari provinsi maupun ke tingkat nasional. Alhamdulillah piagam penghargaan baik itu dari kepala dinas, wali kota, Pak Orwil, gubernur, bahkan dari kementerian. Luar Seperti itu. biasa, Alhamdulillah. pemirsa. 33 tahun menggeluti dunia disc jockey. Nah, sebenarnya kalau saya tadinya mengenalkan Teddy ini adalah orang-orang malam. Ya betul, memang identik dengan orang-orang malam. Iya, Orang-orang iya, malam. betul. Saya ada sesuatu yang menarik ketika saya berbicara, ternyata beliau memiliki sebuah lembaga pendidikan, sebuah lembaga pendidikan keterampilan yang membekali. Nah, bukan saja diajarkan ilmunya, tapi juga ditempatkan setelah selesai. Nah, ini menarik kan tadi ya. Di balik keterbatasannya, di balik keterbatasan bidang-bidang orang mencari pekerjaan, Disc Jockey School ini menjamin ketika orang belajar, nah pasti bisa bekerja gitu. Bisa diceritakan? Ya, jadi begini. Setiap yang datang ke sini, baik yang datang langsung ataupun memang dia mengetahui Cirebon DJ School itu dari temannya, kerabatnya ataupun dari medsos, dari Instagram ataupun Facebook atau apa. Jadi mereka itu ada yang memang ingin belajar disc jockey itu hanya memang hobi, iseng, atau memang dia ingin mencari uang, dengan menekuni profesi di bidang disc jockey. Gitu. Jadi macam-macam Pak. Nah, terlepas dari yang lain, ini yang memang dia bersemangat untuk menekuni disc jockey dan ingin berkarya melalui disc jockey. Nah, jadi tetap saya lakukan pembinaan. Ya mungkin dari awal saya tidak menjanjikan suatu pekerjaan dulu, tetapi bila mana si siswa itu menginginkan tetap intens di dunia disc jockey, insya Allah akan disalurkan, baik itu di tingkat wilayah 3 Cirebon maupun di Jawa Barat ataupun di beberapa kota besar di Indonesia. Gitu. Tentunya tidak bisa langsung menjanjikan, namun kan dilihat dulu potensi anak itu. Jadi memang tidak semua siswa itu memang punya bakat ataupun potensi seperti itu, karena memang ada beberapa kriteria yang memang harus saya penuhi dulu. Ya. Yang terakhir beberapa kriteria itu memang dari mulai pengetahuan di bidang musik, pengetahuan di bidang peralatan, wawasan, lalu yang terakhir itu performance. Kalau performance itu dedegane lah kalau bahasa orang Cirebon sih Pak. Jadi memang kalau profesi disc jockey itu memang performance, memang itu memang hal terakhir. Tapi kan itu dijadikan bahan juga karena klub-klub sekarang menginginkan DJ-DJ yang memang handal dan siap kerja. Lalu yang ketiganya memang penampilan atau perform juga sangat diperlukan seperti itu. Nah untuk saat ini DJ-DJ wanita memang dibutuhkan Pak. Kalau DJ-DJ wanita memang di klub-klub yang tersebar di seluruh Indonesia itu klub-klub besar memang request ke saya atau permintaan ke saya. Itu pasti yang pertama itu yang ditanyakan, punya alumni DJ perempuan nggak?
seperti itu. Ada jam terbangnya nggak? Oke lah, kalau misalkan nggak punya jam terbang, minimalnya dia sudah paham dengan disc jockey seperti itu. Dan bukan saja di klub, tetapi di kafe-kafe ataupun di radio-radio sekarang itu sudah merambah disc jockey itu. Seiring tidak hanya klub saja ya. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, awal mula saya mendirikan lembaga pelatihan disc jockey ini mungkin terasa berat lah, karena asumsi dari masyarakat itu belum bisa menerima penuh yang namanya disc jockey itu, profesi itu di masih ada dipandang dari sisi negatifnya. Tapi alhamdulillah dengan seiring perkembangan zaman, kalau disc jockey itu kembali ke individunya. Setiap profesi pun kalau mau dibikin benar ya benar, kalau mau dibikin jelek ya jelek saja, kan gitu. Balik lagi pada ya seperti itu. Sang pemerannya. Ya seperti. Iya. Nah ini menarik Kang Teddy. Bagaimana Kang Teddy ini bisa menjadikan disc jockey ini, sementara saat itu saat itu pandangan masyarakatnya yang namanya disc jockey itu yang malang, ya seperti itulah. Betul, nah, bagaimana Kang Teddy bisa menjadikan orang ini bisa memahami bahwa sebenarnya seperti itu gitu? Ya, memang tidak mudah untuk menjelaskan kepada semua orang ya. Saya jelaskannya kepada siswa atau siswi yang belajar di Cirebon Disc Jockey School. Yang namanya profesi disc jockey itu bisa bisa jadi profesi yang bisa bikin menghasilkan, juga memang bisa menyesatkan, seperti itu. Tergantung kita mau ngambilnya dari mana, seperti itu. Nah, saya step by step lah menjelaskannya seperti itu. Namun ketika seseorang atau siswa-siswi yang datang ke Cirebon DJ School biasanya sudah mengerti. Biasanya sudah mengerti, biasanya sudah mengerti, dan saya tinggal memberikan masukan yang sifatnya ringan saja, seperti itu. Jadi ini lebih ke attitude ya? Lebih ke attitude, atau juga memang siswa-siswinya ingin belajar di disc jockey ini, di Cirebon Disc Jockey School ini memang berbentuk LKP dan LPK. Kebanyakan mereka sudah bekerja di tempat hiburan malam, baik nightclub, diskotek ataupun di karaoke, tapi profesinya bukan disc jockey. Seperti ada mungkin dari meternya, ada mungkin dari LC ataupun dari lagu. Jadi dia ingin beralih profesi menjadi seorang disc jockey, karena memang kelihatannya kalau disc jockey itu kerjanya mudah dan bisa menghasilkan uang itu lebih cepat atau bagaimana ya. Uangnya nggak sedikit. Ya seperti itu, mungkin itu animo dari masyarakat seperti itu, atau dari siswa-siswi yang lain seperti itu. Ini sepertinya Kang Teddy ini menikmati ya perjalanan panjang menekuni disc jockey ini. Ya saya lihat sekarang ini kan dengan diakui sebagai satu-satunya di kota Cirebon dan selalu ditunjuk ya oleh provinsi untuk mewakili Jawa Barat. Ini sebenarnya timbal balik penghargaan dari pemerintah sendiri seperti apa? Alhamdulillah dari selama 32 atau 33 tahun ini, selama mendirikan lembaga disc jockey ini, perhatian dari pemerintah kota Cirebon alhamdulillah ada gitu kan ya. Bukan ada, berarti kalau ada kan cuma sekali, beberapa kali seperti itu ribet, ataupun berbentuk pelatihan, bantuan untuk operasional penyelenggaraan, baik itu dari dulu dari DPRD Kota Cirebon melalui jaring aspirasi, melalui dinas pendidikan non formal, ada juga yang memang untuk pelatihan, diberikan program untuk melatih anak-anak muda yang memang putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah dan belum bekerja. Nah, sampai dengan sudah lama lah kita mendapat apresiasi dari pemerintah melalui dinas pendidikan ataupun dari dinas tenaga kerja, seperti itu Pak. Luar biasa ya. Alhamdulillah alhamdulillah kota Cirebon ini, Cirebon Disc Jockey School ini sering mewakili kota Cirebon dalam kancah lomba kelembagaan ataupun semacam lomba khusus yang diadakan baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Alhamdulillah. Dan dalam hal ini, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada pemerintah kota Cirebon, baik itu melalui dinas pendidikan, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan bukan saja lembaga kursus
Cirebon Disc Jockey School, tetapi kursus-kursus yang lain juga mohon diperhatikan dan disupport, karena biar bagaimanapun karena itu identik antara pendidikan formal dan non formal. Jadi kan kalau sekarang kan lebih banyak saingan itu dari formal ya. Nah, itu ketika lulusan dari formal itu bisa harus dilengkapi dengan pendidikan non formal, yaitu kursus-kursus. Selain kursus musik, ada kursus setir mobil, ada kursus menjahit, ada kursus komputer, macam-macam lah. Seperti itu. Dan ya saya kira memang kursus di Kota Cirebon itu harus diperhatikan agar lebih bisa bersinergi kembali dan bisa menghasilkan sebuah kualitas SDM yang memang betul dibutuhkan oleh dunia industri. Seperti itu. Ya, baik, Kang Teddy nih. Ini kan bukan saja Cirebon Disc Jockey School ini tingkat kota, provinsi ataupun nasional. Saya dengar lulusan dari sini pun ada yang ke Singapura. Betul. Ketika mengikuti festival disc jockey waktu itu sampai ke luar negeri. Kalau untuk nasional mah yang sering dilakukan. Iya. Memang Cirebon Disc Jockey ini boleh dikatakan satu contoh, satu lembaga yang memang membidangi masalah disc jockey. Dari seluruh Indonesia itu baru Cirebon Disc Jockey School. Jadi kalau di kota besar seperti Bandung, Jakarta, Semarang itu kursus DJ banyak. Namun yang hanya berbentuk lembaga kursus dan pelatihan LKP dan LPK di Indonesia baru di Cirebon Disc Jockey School. Ini kan yang membedakan karena kelembagaan ini memang resmi dan ditempuh melalui perizinan sesuai dengan peraturan. Betul, sesuai prosedur seperti itu. Bahkan saya juga dari beberapa tahun kemarin dikontak oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini dari pendidikan non formalnya, minta supaya saya itu bisa mengkotak tularkan kepada lembaga tempat-tempat kursus DJ di wilayah Jawa Barat untuk bisa merapat ke Dinas Pendidikan untuk menjadikan kursus mereka itu suatu lembaga kursus LKP. Seperti itu. Nah, ini Kang Teddy ya. 33 tahun. Sepertinya Kang Teddy sudah mulai merasakan ya. Untuk Kang Teddy sendiri nih, saya sempat sampai terlewat ini. Pertama kali ketika memutuskan disc jockey ini adalah bagian dari hidup saya. Masih ingat nggak pertama kali tampil? Dulu saya memang bergeraknya begini, Pak. Saya itu bergeraknya itu di bidang otomotif ya. Dulu saya ya memang waktu itu memang orang tua saya masih ada ya. Saya menekuni bidang otomotif di bidang mobil sama motocross seperti itu. Mobil rally dan seperti itu. Nah, ringkas cerita, saya itu mengalami kecelakaan motor. Dan saya dirawat sempat di rumah sakit, lalu di rumah. Ya, waktu itu motornya cross ya? Ya, motocross dulu waktu itu. Karena sebelumnya waktu zaman SMP SMA saya udah paling gila di jalan tuh. Kebut-kebutan gitu ya pada waktu itu. Akhirnya orang tua mengarahkan ke sirkuit motocross waktu itu, didukung juga dari orang tua lah, dari finansial dari orang tua. Ringkas cerita, saya menekuni hobi musik itu ceritanya ketika saya mendengarkan kaset waktu itu. Jadi ada terbitan dari recording dari Jakarta itu waktu itu dari Stardust Diskotik, Adam Stardust, Adam Jarbani. Kalau pemeran si dulu tuh Hans ya, si Hans. Itu sahabat saya sekarang gitu. Oh, si Hans, si Hans itu. Yang katanya ceritanya ke Belanda tuh ya? Ya, ke Belanda, betul. Itu sahabat saya salah satunya. Jadi ringkas cerita saya menekuni itu belajar DJ. Ya kan, belajar DJ dulu waktu di Jakarta belum ada ya, belum ada, maksudnya ngebentuk masih privat gitu. Akhirnya saya di Bandung. Dan setelah itu saya mencoba menawarkan diri ke punten saya sebutkan salah satu perusahaan di rokok di Kota Cirebon. Ya. Karena dulu waktu menjadi tim motocross saya juga dikontrak oleh salah satu perusahaan rokok di Kota Cirebon ya. Ketika kontrak habis, karena memang saya waktu itu kendalanya setelah kecelakaan, saya akhirnya diterima kembali. Tetapi
akhirnya ditempatkannya sebagai disc jockey untuk showbiz di beberapa kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. First time perform. First time perform. Dulu itu, Iya. tahun 89 sampai 90. Waktu itu kebetulan ada launching rokok baru, ya. Jadi saya untuk mempromosikan itu menampilkan disc jockey. Jadi tadi ada di convention hall, yaitu di outdoor waktu itu ya, pada zamannya ya. Nah, itu. Nah, setelah itu saya memulai karirnya bekerja di Grand Hotel di Grand Hotel di Jalan Siliwangi Cirebon. Ya. Lalu di Bentani, DJ pertama saya juga di situ, Bentani, terus di Grand DJ pertama. Ya, merambah ke Blue Diamond, terus ke Purwokerto, Madiun, Tegal, Purwakarta, di Bandung, di ya beberapa tempat lah seperti itu. Hanya pada waktu itu saya menahan diri, karena pada waktu itu profesi disc jockey itu kan masih jarang, ya masih jarang, dan menahan diri kenapa? Karena banyak tawaran untuk di Jakarta, untuk di mana, bahkan di luar Jawa kan seperti itu. Karena saya mau berangkat asalkan anak dan istri saya dibawa. Karena apa? Salah satu obat untuk ngeremnya itu harus ada anak istri. Oh gitu ya? Jadi berbahaya ya kalau... Berbahaya. Sepakem-pakemnya rem kan ada gundulnya. Bahaya itu. Ada ausnya. Ada ausnya gitu ya. Anak dan istri inilah yang menjadi cakramnya. Betul, ya. Kadang-kadang yang namanya orang kan ada hilafnya. Ya saya maklum aja lah seperti itu lah. Ya ini juga tips ya. Bagi khususnya bagi entrepreneur malah. Entrepreneur. betul. Ya, ini sangat menarik Antena. Mungkin kalau kita tidak dibatasi oleh durasi ya, kita akan kupas semuanya. Tapi nanti ke episode berikutnya ya, episode berikutnya dari nanti Cirebon Disc Jockey School ini kita akan kupas dari A sampai Z-nya, suka dukanya, sampai seperti apa sinar dan kemilaunya sampai saat ini. Kang Teddy, ini saya ucapkan terima kasih. Sami-sami kan. Terima kasih atas obrolannya. Mudah-mudahan siap. bisa memberikan manfaat untuk pemirsa. Amin. Bisa menjadi inspirasi dan tentunya itu tadi yang sudah disampaikan. Inilah dunia disc jockey. Betul. Walaupun kita baru kasih kulitnya nih Kang. Karena nanti ada next episode yang nanti kita akan lebih membedah lebih dalam. Kita langsung nanti ke tempatnya ketika para disc jockey itu memainkan skillnya. Betul. Nanti kita ada kunjungan ke klub-klub, baik di kota Cirebon atau di wilayah lain. Tentunya nanti saya bersama Pak Todi bisa mereview anak-anak DJ dari Cirebon DJ School atau dari komunitas Cirebon Disc Jockey Club seperti itu. Oh berarti sudah ada klub? Oh sudah ada. Kebetulan saya sendiri pengurus pusat di PDJI, Persatuan Disc Jockey Indonesia, dan di organisasi Disc Jockey Indonesia ODJI Jawa Barat, di PDJI Korwil 3 Cirebon. Ya karena memang ya ketika kita menekuni satu profesi, alangkah baiknya kita tetap memiliki sebuah kumpulan untuk saling bertukar dan memotivasi itu. Dan kepada hadirin rekan-rekan yang mau belajar. Nah, ini maksudnya. Ini yang mau saya sampaikan nih. Gimana? Itu sekarang Cirebon Disc Jockey School bertempat di Komplek Gria Jati Uswagati. Iya. Yang semula ada di Kesambi Dalam. Kesambi Dalam itu 2017 pindah ke sini, Pak. Nah, ketika saya ingin memprofesionalkan kalau lembaga kursus itu sudah di satu tempat. Jadi intinya nanti saya ada atraksi sedikit lah. Seperti itu. Ini untuk pemirsa, seperti apa sih disc jockey itu? Kan tahunya kan cuma ngerakin itu kan, ngerakin CD gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bukan hanya sebuah, balik lagi didasari pada sebuah pengetahuan, pelatihan, keterampilan, attitude yang nanti akan menghasilkan sebuah perform yang bisa menghidupkan suasana. Betul. Kang Teddy, siap. Aduh nuhun. Sami-sami. Terima kasih banyak ini. Mudah-mudahan nanti pemirsa terjawab keingintahuannya seperti apa sih dunia disc jockey, seperti apa sih kelap-kelipnya, seperti apa sih pembelajaran di sini. Nah, tentu kan kita karena keterbatasan durasi ini. Jadi mungkin nanti kita bahas di next episode.
Betul, iya, iya. Dan Terima jangan kasih. lupa Ya. untuk subscribe yang menonton YouTube ini, mohon share, Ya. like, and subscribe-nya. Oke. Gitu. Todi Carum TV. Yes. Jadi ada yang mau promosikan. Sukses selalu Siap. Kang Teddy. Terima kasih banyak. Siap. Nanti kita akan bertemu kembali Siap. pada episode berikutnya. Nah, nanti kita membahas lebih dalam terkait Disc Jockey School ini. Siap. Nah, pemirsa, akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas. Todi Bintang, mau ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.